Apakah telingamu tuli? Anakmu menangis, tapi kamu tidak mendengarnya. Tenang sayang, kemarilah. Nenek akan menggendongmu. Singkirkan tangan, kotormu. Jangan sentuh anakku. Ada apa lagi ini? Aku sudah berulang kali menekankan. Ibumu yang dari desa itu, kalau mau menyentuh anakku, harus memakai sarung tangan dan masker. Kalau menularkan penyakit menular pada anakku, bagaimana? Aku tidak sakit. Aku baru saja mencuci tangan. Kamu masih berani membantah. Kalian orang desa itu penuh virus. Cuci saja, sampai bersih. Bukankah aku sudah membelikanmu sarung tangan? Kamu kan gak menderita demensia. Kenapa selalu lupa bawa? Aku lihat anak itu menangis karena lapar. Aku terlalu terburu-buru. Maksudmu aku? Dengan sengaja membiarkan anakku kelaparan. Bukan itu aku. Aku yang terlalu panik. Pergi. Sana, keluargamu bertani. Orang tuaku itu pengusaha. Anakmu berhasil mendekati keluargaku dan menikahiku. Itu berarti leluhur kalian beruntung sekali. Kalau bukan karena keluargamu miskin, sampai-sampai tidak mampu menyewa pengasuh. Sampai-sampai kamu harus datang merawatku. Bukan. Kenapa kamu ngomongin itu lagi sih? Man, Aku juga nggak nganggur selama beberapa bulan ini. Loh, aku masak dan mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Aku sudah mengasuh anak selama 2 hari gak bakal bikin kamu capek. Kalau man gak bisa menerima kamu, kembalilah ke kampung halamanmu di desa. anakku. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Aku menjual darahku. Aku membiayai kuliahmu. Aku menghabiskan tabungan seumur hidupku. Semuanya untuk membelikanmu rumah ini. Sekarang kamu malah mengusirku. Kamu masih berani bilang, tabungan seumur hidupku, hanya untuk membeli rumah sekecil ini. Di hadapan ayah mertuaku, aku bahkan tidak berani menatapnya. Di mana hati nuranimu? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Bawa tas sampahmu itu. Cepat, pergi. Nenek ada di sini. Ada orang, ada orang. Si kecil melihat nenek tersenyum. Kita berdua sama-sama nasibnya malang. Kita berdua sudah tidak punya rumah lagi. Nanti, kamu adalah cucuku. Nenek akan merawatmu. Anakku, Di mana kamu sebenarnya? Tenang saja, aku pasti akan menemuimu. Pak Tau. Keluarga paman kedua Anda sudah ditangkap. Sekarang seluruh grup Tao akan berada di bawah perintah Anda sendiri. Paman kedua, Demi Warisan, tidak segan-segan memburu kami bertiga. 6 tahun ini, hidup dalam persembunyian. Akhirnya, berakhir. Namun, Anakku, Anan beruntung dan selamat. Pasti tidak akan apa-apa. Berikan perintah, dengan secara, menemukan tuan muda. Jika ada yang menyelamatkan Anan, aku akan menghabiskan seluruh harta keluargaku. Saya akan membalas budi kepada orang itu. Waktunya mengumpulkan barang bekas. mengumpulkan barang elektronik bekas. Layang-layang sedang mencari Pak Matahari. Dan nenek kan sudah bilang padamu, jangan panggil aku nenek di luar. Suruh teman-temanmu di taman kanak-kanak itu, teman-teman di taman kanak-kanakmu, bahwa kamu punya nenek yang mengumpulkan barang bekas. Mereka akan mengejekmu. Kenapa mereka harus mengejakku? Nenekku memungut sampah itu bukan hal yang memalukan. Siapa si Anan itu?
Dia nenekku. Dia membesarkanku dengan memungut kardas. Dia adalah nenek terbaik di seluruh dunia. Wah, nenekku hebat sekali. Ayo nak, kemari. Nenek akan memberimu permen, Anan. Dokter, bagaimana keadaan anak ini? Penyakit anak ini sudah ada sejak masih di dalam kandungan. Harus menjalani operasi transplantasi sumsum tulang. Saya kocok dengan dia. Gunakan sumsum tulangku saja. Tingkat keberhasilan operasi ini hanya 10%. Anda sudah begitu tua jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, saya harus menyelamatkan cucu saya. Dia adalah anakku. Aku tidak bisa hanya diam. Dia mati. Aku menjual rumah di desa. Asalkan bisa menyelamatkan cucuku, biarkan aku mati sekalipun. Aku rela. Tolong, dokter. Ibu, ini sumbangan dari rumah sakit kami. Sedikit tanda perhatian. Silakan Anda ambil. Ini, saya tidak bisa menerimanya. Perawatan lanjutan anak ini juga membutuhkan biaya, silakan ambil saja. Dokter. Terima kasih. Nenek. Apakah orang yang meninggal akan berubah menjadi bintang di langit? Ya, tentu saja. Orang yang meninggal akan menjadi bintang. Langit. Menatap orang yang dirindukannya. Kalau begitu, kelak aku pasti akan menjadi bintang yang paling terang. Saat nenek merindukan Anan, cukup menenggada, nenek bisa melihat Anan. Tidurlah. Ya Tuhan. Mengapa engkau mengambil Anan dariku? Dia begitu patuh dan menggemaskan. Aku memohon padamu, lindungilah Anan kami agar dia baik-baik saja. Jika bisa, aku rela menukar nyawaku dengan nyawanya. Aku hanya berharap Ananku selamat dan tetap sehat. Nenek. Apakah aku akan mati? Tentu saja tidak. Apa kamu lupa? Nenek punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau harus merebutmu dari tangan Raja Kematian. Aku juga akan membawamu kembali. Seperti Sang Raja Langit. Sun Wukong, kan? Benar. Seperti Sang Raja Langit. Seperti Sun Wukong. Tidak ada yang boleh mengambil nyawa cucuku. Pak Presiden, ada kabar tentang Tuan Muda Di mana? di Rumah Sakit Pusat. Sedang menjalani operasi transplantasi sumsum tulang. Dan di tubuhnya terdapat jimat pelindung yang sama dengan Tuan Muda. Cepat, sekarang juga jemput Anan. Dan penyelamat besar keluarga kita. And dokter bilang operasimu berhasil. Dalam seminggu lagi, kamu bisa pulang dari rumah sakit. Terjadi hal sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Sekalipun, Kenapa kalian berdua datang? Aku baik-baik saja, dokter bilang. 1 minggu lagi, aku bisa pulang dari rumah sakit. Kamu ini, nenek-nenek. Maksudku soal kamu dirawat di rumah sakit kan? Aku bicara soal kamu menjual rumah. Untuk biaya pengobatan si kecil yang imut ini. Manman. Penyakit Anan tidak bisa ditunda lagi. Aku menjual rumah adalah
untuk menyelamatkan nyawanya. Nenek, An, jangan takut, nenek ada di sini. Selama bertahun-tahun. Hah, terhadap cucu kandungnya sendiri. Tapi justru sangat memperhatikan si kecil yang imut ini. Kamu mengandalkan dia untuk merawatmu di hari tua. Man. Aku tidak mengabaikan Teng-Teng, Lof. Uang yang aku dapatkan dari bekerja selama beberapa tahun ini, sering-sering aku kirim ke kalian. Rumah besar di kota itu. Sudah kuberikan kepada kalian. Rumah di desa ini sebenarnya memang disiapkan untuk Anan. Simpanlah untuknya. Kamu sudah fikun, ya? Semua uangmu seharusnya diwariskan kepada Baiteng. Tidak bisa. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa Anan. Kalian tidak boleh mengambilnya. Kamu, ini. Ikuti saja dengan si imut ini. Di jalanan saja. Oh ya! Kamu kan sudah setengah masuk kubur. Kalau si imut ini mati, bisa jadi persembahan pemakamanmu. Tidak bisa. Kembalikan uangku. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa cucuku. Kembalikan padaku. Nenek tidak mau. Jangan, Nenek. Kembalikan padaku. Astaga, lupa ini kenapa bisa terbuka lagi. Kalau begini terus, bisa membahayakan nyawamu. Jangan bergerak, aku akan memanggil bantuan. An, Nenek, aku tidak mau kamu mati. kalau nenek pergi, kamu harus mencari orang baik yang mau mengadopsimu. Agar kamu bisa makan setiap hari dan bersekolah. Agar keluargaku tenang, menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nenek, jangan mati. Aku tidak mau meninggalkanmu. Nenek tidak akan mati. Nenek, semoga panjang umur. Nenek masih harus melihat Anan di rumahku. Sampai dewasa. Kan, jangan menangis. Anan, kamu sudah menangis sampai matamu merah seperti kucing kecil. Lihat, apa ini? Pak matahari. Kincir angin kecil milik Anan. Kincir angin kecilnya. Anakku, Bibi. Nenek, kamu sudah bangun. An. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Aku sudah sembuh. Nenek tidur selama seminggu. Aku hampir mati ketakutan. An tidak takut. Tidak takut. Kalian itu, Kami adalah orang tua kandung Anan. Datang untuk menjemput Anda dan Anan pulang. Nenek, ayo pulang. Halo, Nyonya Tua. Selamat datang kembali, Nyonya. Villa ini terletak di lereng gunung dan tepi sungai. Untuk masa tua Anda, tidak ada yang lebih cocok lagi. Wah, ini. Ini adalah kartu bank Anda. Tanpa batas saldo. Astaga, tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Astaga. Asalkan Anan bisa menemukan orang tua kandungnya, aku akan tenang. Aku sih sudah terbiasa tinggal di desa. Nenek, simpan saja ini. Kamu yang telah memberi Anan kehidupan kedua mulai sekarang. Nenek adalah Nyonya Tua, keluarga nanti. Seluruh grup tahu. Menghormati Anda. Menggasuhanan adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Aku melakukannya dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan.
Kemana pun nenek pergi, aku akan mengikutinya. Nyonya Tua, Kalian ini, astaga. Kalian ini sedang apa sih? Aduh, bangunlah, bangunlah. Bagus sekali, mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah. Baiklah, baiklah. Kita tidak akan pernah berpisah. Hancurkan kakek, hancurkan nenek. Jadilah anak yang patuh, kalau tidak, aku akan memukulmu. Cucu kesayangan nenek, jangan menangis, jangan menangis. Dia masih anak-anak, apa yang dia tahu? Kamu nggak bisa bicara lebih pelan. Bagaimana pencarian pengasuhnya? Aku dan ibumu sudah seumuran ini. Masih harus mengasuh kamu setiap hari. Aku sudah diblokir oleh agen tenaga kerja rumah tangga. Dari mana pengasuhnya? Kalian berdua harus bersusah payah sedikit. Ibu mertuamu yang di desa itu, bukankah dia sudah pulang dari rumah sakit? Suruh dia datang saja. Dia orang desa, kotor sekali. Kotor dan bau. Aku dan ayahmu akan menjaganya untukmu. Kalau dia nggak bisa merawatmu dengan baik, lihat saja bagaimana aku akan menghajarnya. Memang begitu. Nenek sudah menyiapkan hadiah untukmu? Wah, batangan emas. Astaga, ini tidak boleh, tidak boleh. Ini terlalu mahal. Nenek tidak boleh menerimanya. Nggak boleh. Ini adalah tanda penghormatan dari aku dan Wanching untuk nenek. Silakan terima saja. Astaga, ini. Kamu harus segera, sekarang juga, kembalilah padaku. Bantu aku mengasuh anak-anak. Kamu sebelumnya, bukankah kamu bilang, aku tidak bisa mengasuh anak dengan baik dan tidak mengizinkanku pulang? Selama beberapa tahun ini, hanya mengasuh anak-anak orang lain. Bahkan cucu kandungmu sendiri pun tidak kau asuh. Masuk akal, gak sih? An bukan anak nakal. Dia sudah menemukan orang tua kandungnya. Benarkah? Kalau begitu, aku dan Yan Lang akan menjemputmu. Sekaligus mengambil. Selama beberapa tahun ini, Kamu tidak boleh datang. Baiklah, aku pulang. Aku pulang. Nenek, jangan pergi. Enan gak mau nenek pergi. An. Nenek harus pulang untuk menjengukmu. Kakak Bai Teng. Beberapa hari lagi, nenek akan pulang. Di rumah, dengarkan baik-baik kata-kata ayah dan ibu ya. Ibu tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Oh ya, Bu. Aku berencana berinvestasi di perusahaan putramu. Perusahaan Bai Yan Lang. Oh, benarkah? Terima kasih, Zheng Xian. Aku akan menghabisimu, perempuan tua jahat. Aku akan menghabisimu. Teng, jangan berkanda. siapa yang mengizinkanmu membicarakan anakku? Dan juga, aku bilang, aku nggak pernah bilang, kamu harus pakai sarung tangan. Wanita tua itu pantas mendapatkannya. Masih ngapain di situ? Cepat masuk dan masak dong. Kamu mau baikin kita kelaparan ya? Hah? Bahan-bahannya sudah lengkap. Kamu, orang desa. Apa hakmu duduk di meja makan? Kamu orang desa. Mulutmu penuh bakteri. Kalau kamu makan dari piring yang sama dengan kami, bagaimana kalau kita tertular? Nenek itu seperti anjing makan di lantai. Nenek, aku kasih kamu sepotong tulang daging. Anjing kecil di kartun sangat suka makan tulang daging. Teng. Aku akan memukulmu si imut. Cucu kesayanganku ini benar-benar kuat. Nanti pasti bakal jadi besar. Rumah berantakan begini. Kamu juga nggak tahu cara membereskannya. Itu pasti Teng. Ah, sudahlah. Teng-Teng kan masih anak-anak. Kenapa kamu ribut-ribut sama dia sih? Aku mau kasih tahu kalian kabar baik. Dow Chemical akan berinvestasi di perusahaan kita. Tepatnya 300 juta.
Ya, daw yang orang terkaya itu. Dengan investasi 300 juta ini, maka perusahaan kita nanti akan melesat ke puncak kesuksesan. Menantu laki-lakiku benar-benar hebat. Mulai sekarang keluarga kita bukankah akan masuk ke kalangan atas? Berkat dukungan ayahku, anakmu baru punya kesempatan mendapatkan perhatian dari Pak Tao. Semua ini berkat keluarga Ye kita yang memberi wajah bagi keluarga kalian. Kamu yang imut ini, Berani menggoda suamiku. Aku tidak. Ayah dan ibu. Aku kangen nenek. Bagaimana kalau nenek dianiaya? Kalau begitu, ayo kita pergi menjenguk nenek. Siapkan mobil, kita akan menjenguk nenek. Kalau ada yang berani mengganggu nenekku, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Kamu ini masih berani membela diri. Kamu sudah menopause. Masih berani menggoda suamiku. Tunggu saja, aku akan memukulimu sampai mati. Mama, lihat, sudah larut malam. Keributan ini terlalu berisik. Ini juga nggak pantas. Begini saja. Suruh dia mengepel lantai sampai bersih. Ngepel apa sih? Anak manis kayak gini harus diusir. Anakku. Nenek, siapa yang mengganggu kamu? Anan, pukul dia. Anne. Sayang, jangan menangis. Ayah dan ibu. Aku ingin semua orang tahu siapa nenek sebenarnya, jadi tidak akan ada lagi berani mengganggu nenek lagi. Aku berencana mengadakan pesta perkenalan keluarga. Nanti semua orang akan tahu. Nyonya tua keluarga Tao dan tuan muda. Sebagai seorang nenek tua, tidak akan merepotkan kalian. Cukup urus saja untuk Anan. Ibu, tolong dengarkan kami saja. Nanti siapapun yang berani mengganggu ibu, berarti berurusan dengan keluarga Tao. Ayo, kita pulang. Nenek, ayo pulang. Kirim undangan ke keluarga Bai. Ajak mereka untuk menghadiri pesta pengakuan hubungan keluarga Nyonya tua. Berani-beraninya menganiaya ibuku. Aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Aku ingin membelikan nenekku, membeli beberapa potong pakaian. Ada rekomendasi? Pergi. Toko kami ini kan toko barang mewah, bukan toko serba 10 yuan. Kenapa kamu bicara begitu? Kami adalah pelanggan. Hanya orang kaya yang dianggap pelanggan. Toko kami ini adalah toko barang mewah di bawah naungan Dow Group. Kalian yang berpakaian seperti orang miskin ini, sama sekali tidak sesuai standar pelanggan kami. Kalian tidak pantas saya layani. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Nak, mau lihat-lihat tidak? Di sini satu potong baju saja. Harganya sudah puluhan ribu. Bahkan kalau kalian berdua menjual tabungan seumur hidup kalian, pun tidak cukup. Lebih dari 10.000 loh. Mending gak usah deh. Nenek kita mampu membelinya. Kamu suka yang mana? Kita beli yang itu saja. Kalian bilang, kita mampu membelinya. Maka kita pasti mampu membelinya. Tunjukkan uangnya. Kalau tidak punya uang, segera pergi dari sini. Seluruh toko ini sudah tercemar oleh kalian. Bau kemiskinan. Kamu bilang siapa yang miskin? Asisten Wu, kenapa kamu datang? Maksudku, kedua orang ini, orang yang gak tahu malu ini. Kamu sudah dipecat, jadi segera bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Assistance, Wu. Apa sebenarnya kesalahan yang telah saya lakukan? Nyonya tua dan tuan muda. Ini perintah presiden. Dia sengaja menyuruhku. Yang dikirimkan, kartu hitam edisi terbatas globe. Simpanlah dengan baik. Nyonya tua. Kartu hitam edisi terbatas di seluruh dunia. Astaga, aku pasti telah menyinggung. Toko pending apa? Presiden perusahaan berkata, pakaian di sini boleh dipilih sesuka hati. Berapa harganya ya? An. Nenek, tidak perlu baju sebagus ini. Ini dan ini juga.
Selain ketiga ini, jangan. Yang lainnya semua untukku, bungkus saja. Baiklah. Nenek, silakan ganti pakaiannya dengan tenang. Belanja hari ini, cucu kesayanganmu yang akan membayarnya. Hari ini cucu saya yang akan membayarnya. Kalau begitu, Nenek, saya ikuti saja. Hehe. Ayo, silakan. Perusahaan daw ini benar-benar dermawan niya. Ayah, Semua ini berkat mengakui kemampuan keluarga kami, sehingga berinvestasi pada menantu kita. Wah, aku dengar. Hari ini adalah Nyonya tua dari grup Tao. Dan putra bungsu mereka. Nyonya tua dari grup Tao. itu orang-orang penting sekali. Kalau kita punya kesempatan untuk berkenalan, bayan lang. Kesuksesanmu saat ini. Semua berkat keluarga ya kita. Kalau bukan karena ayahku, Pak Tao tidak akan memberimu kesempatan ini. Depannya. Berusahalah untuk menjilat keluarga kami. Ibumu yang tinggal di desa itu bisa memberimu apa? Setelah pesta pertemuan keluarga ini, kita bisa secara resmi berkenalan dengan Pak Tao. Nanti kita langsung naik pangkat. Hihi, ibumu yang suka memungut barang bekas itu tidak berada di level yang sama. Ya, pulang saja. Aku akan mengusir si tua itu. Tenang saja, Pak. Nah, baru ini. Kudengar pesta pertemuan keluarga kali ini, khusus diselenggarakan. Nyonya tua keluarga Tao. Tentu saja. Grup Tao bahkan sudah mengumumkannya secara resmi. Nyonya tua ini sungguh beruntung. Selamat datang kepada semua di pesta reuni keluarga grup Tao. Mari kita sambut Nyonya tua dan Tuan muda ke panggung. Tian, Minghua. Ternyata dia adalah Nyonya tua. Bagaimana? Mungkin. Kamu pasti sudah dengar. Mereka menghabiskan banyak uang untuk merekrut tim desainer internasional ternama. 12 orang menghabiskan waktu sebulan. Merancang perhiasan yang tiada duanya di dunia, yang nilainya tak ternilai. Astaga. Siapakah sebenarnya dermawan keluarga Tao itu? Sampai-sampai Pak Tao begitu menghargainya. orang yang begitu dihargai oleh orang terkaya. Kita harus benar-benar menjilatnya. Asalkan kita bisa menyenangkan dia. Investasi 300 juta itu belum seberapa. Benar, sayang. Kali ini kamu harus berusaha lebih keras. Selamat datang di Tao Group, pesta pertemuan keluarga. Mari kita sambut Nyonya tua dan Tuan muda ke panggung. Wah, penampilannya benar-benar cantik. Benar sekali. Wah, penampilannya benar-benar memukau. Kenapa mereka datang? Mungkinkah? Dia adalah dermawan besar keluarga Tao. Mungkinkah anak kecil ini adalah putra orang terkaya? Tidak mungkin. Tuan muda grup Tao. Bagaimana mungkin dia ditinggalkan di tempat terpencil? Kalau Pak Tao tahu, kalau keluarga kita memiliki kerabat miskin seperti ini, maka urusan investasi itu pasti batal. Tenang saja, aku akan segera mengusirnya. Nenek baju yang dikasih ayah padamu, dan perhiasan yang diberikan ayah padamu. Memang cantik sih. Nenek takut kotor atau rusak. Jangan khawatir, kalau kot, Anan akan membelikan yang baru lagi untukmu. Aduh, sayang. Ibu, ini acara apa sih?
Kamu datang ke sini untuk apa? Siapa itu? Kelihatannya hubungannya, yang kelihatannya punya hubungan istimewa. Orang ini, dia pengasuh di rumah kita. Oh, ternyata pengasuh ya. Orang desa licik, malas dan rak. Tahu kalau hari ini ada pesta. Dia sengaja datang buat makan dan minum gratis kan? Ibu, aku kasih tahu ya. Orang-orang yang datang hari ini semuanya orang penting. Jangan bikin aku malu di sini ya. Kamu ini orang macam apa sih? Berani-beraninya datang ke pesta reuni keluarga tahu. Kamu mau semua orang tahu. Yan lang, Punya ibu yang memalukan? ibumu yang membesarkanmu, membiayai kuliahmu, membelikanmu rumah di kota, menikah dan memiliki anak. Sekarang kamu sudah sukses. Apakah ibu benar-benar membuatmu malu? Kalau kamu benar-benar peduli padaku, segera pergi. Jangan bikin aku malu di sini. Jangan buang-buang waktu ngobrol sama dia. Suruh saja petugas keamanan mengusir mereka. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek, baik-baik saja. Wah, si imut ini juga datang. Kenapa? Mau nonton hari ini? Orang-orang di sini pasti orang kaya atau orang penting. Datang untuk mengakui orang tuanya. Sekalian, biar kamu bisa menikmati hidup yang tenang. Kamu ngomong sembarangan pesta ini yang diadakan ayah untukku dan nenek. Jangan ganggu cucuku Anan, jangan takut. Nenek ada di sini. Kok Siapa orang ini? Kalung di lehernya. Sepertinya perhiasan milik Pactao. Mungkinkah dia tamu kehormatan hari ini? Tidak mungkin lihat tangannya. Sekilas terlihat seperti orang yang biasa melakukan pekerjaan kasar. Tidak mungkin dia tamu kehormatan. Aku tahu, perhiasan ini. Pasti dia yang mencurinya. Orang desa itu, tangannya. Memang tidak jujur. ya ampun. Kalau ini sampai diketahui oleh Pactao, kita pasti bakal kena masalah. Cepat lepaskan perhiasan ini. Kalau perhiasan ini rusak, kamu gak bakal bisa mengganti nyawamu. Dari mana kamu mencuri perhiasan ini? Cepat lepaskan dan kembalikan. Perhiasan ini bukan untukmu. Ini adalah hadiah yang disiapkan ayah. Siapkan. Orang tua. Anak kecil yang imut ini kalau ikut kamu, telah meniru kebiasaan burukmu. Mulutnya penuh kebohongan. Menurutku dia memang perlu ditegur. Oh ya, si imut ini belum menemukan ayah dan ibunya yang kandung. Kenapa? Apakah keluarganya terlalu miskin? Lalu, meninggalkannya lagi. An-an bukan si imut itu. Kalian juga tidak pantas menyebut orang tuanya. Wah, kok marah-marah gitu. Aku kan sudah bilang, ada apa sih? Kalau orang tuanya tidak menderita, mereka tidak akan meninggalkannya. Sehingga dia dilahirkan oleh ibunya, tapi tidak dibesarkan olehnya. Menurutku, ayah dan ibunya memang orang-orang yang memang rendah hati. Aku tidak mengizinkan kamu menghina nenekku. Jangan kau menghina ayah dan ibuku. Anan, kamu baik-baik saja. Ibu aku baik-baik saja. Nenek dipukul orang. Zhang Xian masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan datang sebentar lagi. Siapa yang memukulnya? Aku yang memukulnya. Kenapa? Kamu ini ibu dari si imut ini. Sekilas terlihat seperti cewek nakal. Mungkinkah si imut ini? Kamu melahirkannya diam-diam. Bahkan tidak tahu siapa ayahnya kan? Kalian boleh memarahiku. Tapi kalian tidak boleh menghina Wan Qing dan Anan. Aku hanya memarahinya. Apa masalahnya? Wajahnya itu terlihat menggoda. Bukankah dia datang ke sini untuk merayu Donata? Orang desa ini kelihatannya jujur. Tapi di belakang punggung orang, sangat lisik. Kamu berani memukulku. Berani-beraninya kamu memukul ibuku. Apa salahku kalau aku memukulnya? Kamu, hats, ini kan pesta keluarga tahu. Berani-beraninya kamu bikin keributan di sini. Kalau kamu tahu, ini pesta orang terkaya. Kalian masih berani berbicara tidak sopan. Mereka hanyalah sekelompok orang rendahan yang menyusup ke pesta. Ayo kita usir mereka. Ada apa? Buka mata lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Dia adalah tamu kehormatan yang aku undang. Pesta orang terkaya. Apa hakmu mengundang orang? Kau ini siapa sih? Sepupuku, itu kan manajer Kabang Dao. Kalian berani membuat keributan di pesta Dao. Nanti kalian akan menyesal. Benarkah? Kalau begitu, panggil dia ke sini. Aku ingin lihat. Dia akan membuatku menderita. Keponakanku itu. Orang makam apa dia itu? Kamu seorang.
Yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak menganggapmu. Jangan sok-sokan. Tunggu sampai keponakanku datang. Kamu akan dapat balasannya. Bukan aku yang bilang. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi denganmu sekarang? Kalau nggak bisa bantu apa-apa, ya sudahlah. Kamu cuma bikin rumah ini makin kacau. Bukan aku yang bikin keributan. Zheng Xian yang mengundangku. Kamu masih berani ngomong sembarangan dulu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk ke kota lebih dulu. Cepat pergi saja, kumohon. Pergi boleh, tapi lepaskan dulu barang-barang itu. Mau ngapain? Apa urusanmu? Kamu mamen si tua ini, ya? Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisi kamu juga. Aku lihat siapa yang berani bikin keributan di sini. Keponakan, akhirnya kamu datang juga. Si tua ini, dia mencuri perhiasan orang terkaya. Bahkan sampai memukul orang. Itu sepupuku. Mereka semua dianggap serius. Tidak. Aku adalah juara penjualan. Ketika manajer umum datang, harus menghormatiku sedikit. Hari ini aku mau lihat. Siapa sebenarnya yang tidak menghormatiku? Yang bertingkah semaunya di sini. Itu dia. Kamu terlihat agak familiar. Tapi tidak. Seperti kamu, seorang karyawan rendahan. Ada ribuan. Jadi wajar saja kalau kamu tidak mengenalnya. Beberapa tahun lalu, karena melahirkan anak, tubuhku jadi punya masalah kesehatan. Selama beberapa tahun merawatnya, aku jarang bertemu orang. Jadi hanya sedikit orang yang mengenalku. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah istri Tao Zhengxian. Istri dari grup Tao Tang Wanqing. Memang benar, istri Pak Tao jarang mangkul di hadapan publik. Mungkinkah dia benar-benar istri orang terkaya? Kalau begitu, apakah ini benar-benar Tuan Muda Tao dan Tuan Tao yang dermawan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia dermawan dari grup Tao? Dia hanyalah lagi pula. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang menggemaskan. Tidak mungkin Tuan Muda Tao Group. Jika memang begitu, bagaimana mungkin selama bertahun-tahun tidak bisa menemukannya? Membiarkannya mengikuti di samping dan menderita selama 6 tahun. Benar, Xiaomu. Cepat usir orang-orang kelas bawah ini. Kalau tidak, saat Pak Tao datang, melihat mereka membuat keributan, kemungkinan besar akan menyalahkanmu karena tidak bisa menangani masalah dengan baik. Kalian semua, satu persatu. Yang tahu diri, segera pergi dari sini. Miskin yang bahkan tidak mampu menghidupi anaknya. Dari mana kamu berani berpura-pura di sini? Kau hanyalah manajer kabang. Dasar apa kamu mengusir orang? Kalian masih diam saja. Lepaskan perhiasan yang dipakai orang tua ini. Lukuti perhiasannya, lalu buang dia keluar. Petugas keamanan ini, apa sih tugas? Membiarkan siapa saja masuk, mengotori tempat ini. Apa yang kalian lakukan? Perhiasan ini, bukan aku yang mencurinya. Kalau kamu nggak mau melepasnya, aku yang akan melepaskannya untukmu. Jangan sentuh nenekku. Kalian sudah keterlaluan. Seorang nenek. Kenapa memakai kalung? Apa kalian mau mengalami masa muda kedua? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Astaga, kenapa kalung ini putus? Kalian tahu, harga kalung ini. Bukankah itu cuma beberapa manik-manik murahan? Berapa nilainya sih? Aku yang ganti. 500,000. Hanya 500,000. Aku bahkan nggak peduli. 500,000 per butir. Apa-apaan ini? 500,000 per butir. Kalau begitu, kalung ini ada puluhan butir. Pasti harganya puluhan juta kan? Lalu gaun Cheongsam ini juga diambil. Dan harga keseluruhan gaun Ki Pawing lebih dari 300 juta. 300 juta. Kalau kita jual ini, tidak akan cukup untuk menutupi kerugian. Kalau kita benar-benar membuat Maradao Group nanti, kita tidak akan bisa hidup tenang lagi. 300 juta. Dengan apa aku bisa mengganti rugi? Semua ini salah ibumu. Semua salah dia. Kalau bukan karena dia, kalung ini tidak akan putus. Aku tahu. Sekarang juga putus hubungan dengan nenek tua ini. Dengan begitu, kita tidak perlu mengganti rugi. Setelah memutuskan hubungan dengannya, hidup atau matinya, apa urusannya dengan kita? Anakku,
Apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan ibu? Bukankah itu karena kamu? Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagiku saat aku berkenalan dengan Pak Dao. Hari yang sangat istimewa. Tapi kamu malah harus membuat keributan. Aku benar-benar sial sampai harus punya ibu sepertimu. Anak, aku ini ibumu sendiri, loh. Cepat pergi saja, ya. Aku mohon padamu. Si tua ini, di pesta pengakuan hubungan keluarga di Dao. Kamu bikin keributan besar lalu mau pergi begitu saja. Nggak mungkin. Kalian mau ngapain? Apa yang kalian mau? Mau memutuskan hubungan secara tuntas. Nenek, Anan, jangan takut. Nenek di sini. Yan lang. Bukankah kamu ingin nenek tua, Shelan ini, memutuskan hubungan dengan ibu? Membuktikan kepada semua orang. Ini tidak baik. Dia sudah membuat keributan di pesta pengakuan hubungan keluarga Pak Dao dan merusak perhiasan Tuan Tao. Kalau Pak Dao menyalahkan kita nanti, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kamu tidak rela memutuskan hubungan dengannya, kan? Jangan lupa, kalau bukan karena keluargaku, kamu tidak akan bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Kamu bisa menjalin hubungan baik dengan Pak Dao. Tidak bisa. Ini sama sekali tidak bisa. Pak, Yan Lang. Kamu memilih ini. Ibu yang tidak berguna ini. Atau memilih kemakmuran dan kemewahan. Pak Yan Lang, beranikah kamu, Pak Yan Lang? Aku beri kamu dua pilihan. Lemparkan botol anggur ini ke bawah. Kita bercerai, proyek Pak Dao. Jangan harap bisa kamu dapatkan, Pak Yan Lang. Apa lagi yang kau ragu-ragu? Kalau hari ini kamu tidak melemparkan botol anggur ini, bagaimana kalau Pak Dao menyuruh kita mengganti rugi 300 juta ini? Kalau kamu tidak berani melakukannya, bereskan saja barang-barangmu dan bersama ibumu yang tidak beradab itu, kembali ke desa dan mulai sekarang keluarga Ye tidak akan lagi mendukungmu. Tidak bisa. Ibu maaf, aku juga tidak mau. Bayan Lang, anak yang meninggalkan ibunya. Itu melanggar hukum alam. Nak, aku benar-benar tidak mencuri perhiasan itu. Pesta kali ini, benar-benar, Zheng Shen yang mengundangku. Kau ini siapa sih? Berani-beraninya ikut pesta Pak Dao. jangan pukul nenekku. Apa yang masih kamu ragu-ragu? Nanti, kalau Pak Dao datang dan melihat perhiasan yang rusak ini, dan meminta kami menggantinya, bagaimana? Dasar tidak berguna. Hancurkan saja biar Pak Dao lihat kamu dan dia memutuskan hubungan dengannya. Kalau tidak, meskipun seluruh keluarga kami dijual habis, tetap tidak akan cukup untuk melunasinya. Aku lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Pak Dao. Pak Dao, orang tua ini. Telah mencuri perhiasan Anda. Aku tangkap basah di tempat, mau dibunuh atau disiksa. Cukup satu kata dari Anda, Pak Dao. Kamu dipset. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihatmu lagi di industri ini. Apakah ada kesalahpahaman, Pak Dao? Asisten Wu. Saya tidak ingin melihat orang ini lagi. Hei, Pak Dao. Pak Dao. Apa sebenarnya kesalahan yang telah saya lakukan? Pak Dao. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Pak Dao. Pak Dao! Sudah berakhir. Pasti, karena Pak Dao. Masalah kalung itu, dia salah paham. Dan menyalahkan kami. Semua ini karena kamu. Kita jadi ikut terseret. Kamu orang baik, si imut. Ibu, kenapa masih diam saja? Cepatlah berlutut. Minta maaf ke Pak Dao, kamu. Jangan sentuh dia. Berlutut dan minta maaf. Pak Dao. Anda pasti salah paham. Kalung ini bukan kami yang merusaknya. Itu si tua bangka itu. Dia yang merusak kalung itu. Kamu bilang siapa si tua bangka itu? Pak Dao. Bukan Pak Dao, dengarkan aku dulu. Dan kalian juga, tadi aku tidak ada di sana. Kenapa kalian mengganggu anakku? Istriku, dan ibuku. Sekarang, aku mau kalian semua mengembalikan semuanya. Apa? Nenek ini, oh tidak. Itu ibu mertuaku. Dia adalah ibumu. Itu Nyonya Dao. Aku, Zheng Shen. Secara resmi mengakui Tian Minghua sebagai ibu angkatku. Mulai sekarang, beliau adalah Nyonya tua dari keluarga Tao.
Ternyata beliau memang benar-benar dermawan bagi keluarga Tao. Pak Tao. Karena Anda telah mengakui Tian Minghua sebagai ibu angkat Anda, maka Anda dan Bai Yanlang adalah saudara. Pak Tao, bisakah Anda berbaik hati dan mengampuni kami? Benar, Pak Tao. Kami berdua sama-sama buta. Tolong lepas kami saja. Saya sudah mengakui ibu angkat. Tapi ada beberapa orang jahat yang tidak mengakuinya. Kalian tidak hanya tidak menyukai nenek, tapi juga memukul nenek dan tidak membiarkan nenek makan. Bai Yanlang. Ibu memiliki anak seperti anak yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh merupakan kemalangan terbesar dalam hidupnya. Kamu membiarkan ayah dan ibu mertuamu, serta istri dan anak-anakmu, untuk memukul dan memaki ibuku. Berkali-kali mengusirnya dari rumah, merampas seluruh harta bendanya, bahkan hampir memaksanya bunuh diri. Kamu, anak yang tidak berbakti seperti ini. Apakah kamu masih layak disebut manusia? Apa saja yang telah kulakukan? Kami, Grup Tao, tidak akan pernah bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang yang tidak bermoral. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi perusahaan manapun yang berinvestasi di Asia dan Baishi Technology. Ibu, aku kan anak kandungmu. Kamu tidak boleh membiarkanku mati begitu saja, Bu. Ibu, Coba pikirkan, Bai Teng. Kutu ibu, Bai Teng itu. Kamu sangat menyayanginya. Ibu tidak boleh membiarkan keluarganya begitu saja. Ibu mertua. Kami salah. Bisakah Anda, demi anak ini, maafkan kami? Ibu mertua. Kalian sekarang sudah tahu bahwa kami salah. Kalian tahu bahwa uang kalian hampir habis. Mimpi indah kalian akan segera sirna. Segera akan menjadi milik kalian. Orang-orang yang mereka sebut sebagai kaum rendahan, dan kini mereka menyesal. Kalian takut, ya? Ibu, ayo kita pulang. Nenek ayo pulang. Pak Tao. Soal kejadian tadi, semuanya salahku. Penarikan investasi Anda kali ini juga memang pantas saya terima. Semua ini aku yang cari sendiri. Tapi bisakah Anda mengingat ibu kita untuk kerja sama selanjutnya, memberiku kesempatan sekali lagi? Nanti, kedepannya akan tergantung. Kami, Grup Tao, kehendak kalian penerus. Tuan muda. Sebelumnya, aku memang buta. Aku tidak tahu identitasmu yang sebenarnya. Tuan muda, Jadi ketika kamu mengetahui bahwa kami adalah keluarga Tao, memiliki status dan kedudukan, barulah kamu tidak menganiaya kami. Saya nyatakan bahwa kalian akan selamanya masuk dalam daftar hitam keluarga Tao. Siapapun yang bekerja sama dengan kalian di masa depan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Dimasukkan ke dalam daftar hitam. Selain itu, kalung ini juga harus diganti rugi sesuai harganya. Jika tidak, tim pengacara Tao kami. Tidak, main-main. Dasar orang tak berguna. Saat ini, telah dimasukkan ke daftar hitam oleh Grup Tao. Dan masih punya utang luar negeri beberapa ratus juta. Kamu malah masih berharap bisa bangkit. ibu coba pikirkan. Cucu kandungmu sendiri masih bersekolah. Bahkan jika ibu tidak memikirkan aku, setidaknya pikirkanlah cucu kandungmu itu, Bu. Nenek, coba pikirkanlah. Selama beberapa tahun kita selain saat bersamamu atau saat minta barulah meneleponmu. Kapan dia pernah peduli pada kami? Ibu dengan susah payah berhasil menetap di kota. Dulu tidak mampu membantuku. Sekarang ibu sudah mampu. Apakah ibu benar-benar akan membiarkan aku mati begitu saja? Tidak mampu membantu Anda. Jika bukan karena ibu, siapa yang membiayai kuliahmu? Jika bukan karena ibu, di kota ini, dari mana kamu mendapatkan rumah untuk tinggal? Jika bukan karena ibu, kamu pikir kamu bisa berada di sini? Sampai saat ini, kamu masih memaksakan moral ibumu. Benar-benar tidak pernah berubah, ibu. Tidak hanya melahirkanmu, membawamu ke dunia ini, tetapi juga membiarkanmu berdiri di atas bahunya, untuk menjelajahi langit yang lebih luas.
Namun, kamu tidak pernah melihat lumpur di bawah kakinya. Tanyakan pada dirimu sendiri. Sebagai seorang anak, apakah kamu benar-benar layak? An. Jadi jangan tutup perusahaannya. Nenek, apakah hatimu sudah melunak lagi? Bayan lang. Kita kan ibu dan anak. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mencampuri urusanmu. Nenek, mulai sekarang tinggal saja di sini. Tinggallah dengan tenang. Setiap hari menemani anak. Baik. Ikuti saja apa yang dikatakan Anan. Aku dan Zhang akan pergi dinas selama 2 hari. Ini Bibi Zhang. Dia adalah kerabat Zhao Zhengxian dan juga pengurus rumah ini. Selama beberapa hari ini, kamu dan Anan akan diurus olehnya. Hello, Nyonya Tua. Aku ini orang desa. Nggak butuh orang yang merawatku kok. Kamu sudah bekerja keras seumur hidup. Tinggallah di sini. Nikmati masa tua dengan tenang. Hak tenang saja, kami pasti akan merawat Tuan Muda dan Nyonya Tua dengan baik. Dari mana sih orang desa ini yang pantas saya layani? Kenapa kamu duduk di sana? Ini kan tempat makan tuan rumah. Tidak ada makanan untukmu. Aku ke dapur buat masak semangkuk mie saja. Kamu ini nenek-nenek dari desa. Di rumah ini tidak ada makanan sisa. Kalau mau makan, makan saja ini. Bibi Zhang, Sebelum Pak Tao pergi dinas, bukankah beliau sudah memerintahkan kita agar kita melayani nyonya dengan baik? sudahlah. Orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Itu bukan ibu kandung Pak Tao. Cepat jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia cuma seorang nenek-nenek dari desa. Hanya mengandalkan telah merawat tuan muda selama beberapa tahun. Sampai berani bersikap so penting. Kalau soal hubungan keluarga. Barulah tuan tahu. Kerabat jauh yang sah. Hari ini, saya akan memberinya pelajaran yang jelas. Agar dia tahu di dalam keluarga ini. Siapa yang berkuasa. Nenek, aku sudah pulang. An, kamu sudah pulang. Sudah makan belum, Bu? Na Nyonya Tua Baru saja makan. Kamu beraninya membuat nenekku makan sisa makanannya. Aku akan memecatmu. Tuan muda, aku nggak sengaja. Aku hanya lengah sejenak. Lihat saja, aku sudah bekerja di rumah ini selama lebih dari 10 tahun dan selama ini pernah membuat kesalahan. Mohon maafkan saya kali ini saja. Nyonya Tua. Suamiku masih dirawat di rumah sakit. Seluruh keluarga bergantung padaku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. An, coba pikirkan saat kita masih di desa. Kali ini, biarkan saja kali ini. Demi nenekku, aku akan memaafkanmu kali ini. Kalau ada lagi, langsung pergi dari sini. Ya. Kenapa sih aku menikah dengan orang seperti lumpur yang tak bisa diandalkan? Saat menikah dulu, kita berdua memang saling setuju. Lagi pula, ibuku sudah cukup menderita. Biarkan dia tenang selama 2 hari. Sekarang kamu baru tahu cara berbakti kepada ibumu. Kamu tidak mau pergi, kan? Aku yang akan pergi. Lihat, ini semua aku yang sengaja kubawa untukmu. Mohon maafkan aku dan ikutlah pulang bersamaku. Nanti aku akan merawatmu di hari tuamu. Kenapa kalian begitu tidak tahu malu dan kembali menipu nenek? Aku datang dengan tulus untuk meminta maaf. Lihat, ini. Aku juga bawa sedikit makanan enak. Kalian bahkan alergi mangga. Ini namanya berbakti. Lihat. Aku lupa, sebentar. Dan suplemen ini, 8 kenari itu palsu.
Kamu tidak bisa melihatnya? Emas ini lebih mahal daripada platinum kan? 8 kenari itu. Jumlahnya 2 lebih banyak dari 6, jadi lebih bergizi. Kalian cepat pergi saja, kami tidak mau. Astaga! Bai Teng masih menunggu Anda di rumah. Aku juga nggak bisa makan. Dan tidak bisa tidur. Apakah Anda tega melihat cucu kandungmu menderita seperti ini? Kalau Anda tidak segera pergi, saya akan suruh pengawal mengusir Anda. Tempat ini tidak kotor. Anda tidak perlu membersihkannya. Lantai ini kelihatannya tidak kotor. Sebenarnya sangat kotor. Sama seperti hati orang ini. Kelihatannya baik-baik saja. Siapa tahu ada berapa banyak niat kotor. Nanti, biarkan saya yang membersihkan kamar ini sendiri. Aku tidak berani merepotkan Anda. Ini kan semua tugas kami, para pelayan, yang seharusnya dilakukan. Kamu bilang mereka semua berasal dari desa. Kenapa nasibnya bisa beda-beda ya? Ada orang-orang yang beruntung sekali menyelamatkan tuan muda. Sehingga sisa hidupnya tidak perlu khawatir lagi. Aku bilang, Nenek, jangan begini, Nenek. Ada apa ini? Tadi saat aku keluar, semuanya baik-baik saja. Kami, para pelayan ini, tidak bertugas membersihkan kotoran atau mengurus keperluan pribadi. Nenek, jika Anda tidak bisa mengurus diri sendiri, saya akan segera memberitahu Pak Dao. Akan menyewa beberapa pengasuh khusus untuk merawat Anda. Aduh, Anda jangan sampai percaya. Tuan Tao, dia sangat sibuk. Jangan kutambahkan masalah lagi padanya. Kamu juga tahu bahwa kamu sendiri itu merepotkan. Hari ini, kalau begitu, cuci ini sampai bersih. Atau kamu pergi saja, desa asalmu. Ada orang di sana. Buka pintunya. Aduh, kuncinya rusak. Buka pintunya. Pak Tao dan istrinya tidak ada di rumah. Tuan muda, mereka juga baru pulang larut malam. Kamu di dalam sana. Cuci dengan bersih. Tidak apa-apa kalau kamu lapar atau haus. Di dalam toilet ini ada apa saja. Buka saja pintunya. Aku masih sedang merebus sesuatu di lantai bawah. Nenek, Tuan muda, bukankah kamu baru pulang malam nanti? Aduh, buka pintunya dong. nenekku sedang mengetuk pintu. Kalian gak dengar? Wah, kami sedang sibuk terus. Kami tidak mendengarnya. Apakah nenek, mereka mengganggumu? Tuan muda, itu nenek sendiri. Aku tidak mengerti pintu kamar mandi. Terkunci dari dalam. Kan? Nenek, Kamu pikir kamu bisa mengganggu? Nenekku, aku tidak tahu. kenapa kalian begini? Aku sudah tahu sejak lama kalau nenekku merasa dirugikan tapi tidak akan mengatakannya. Jadi di rumah, diam-diam memasang kamera pengawas. Aku sudah bilang kalau ini terjadi lagi, kamu akan aku pecat. Hei, tuan muda, kita kan masih kerabat lo. Atau nenek buyutmu. Suami bibi ketigamu itu masih di rumah sakit lo. Aku sudah memberi kamu kesempatan. Kali ini kamu pasti akan dipecat. Tuan muda, kita kan kerabat. Kalau mau memecatku, hanya Pak Dao dan Ibu Dao yang berhak memutuskan.
Tunggu saja begitu ayah dan ibuku pulang. Aku akan minta mereka melihat rekaman CCTV dengan saksa. Mau menggusirku? Pasti akan membuatmu keluar dari rumah ini terlebih dahulu. Nyonya tua. Apa lagi yang mau kamu lakukan? Pak Tao dan istrinya ini akan segera pulang. Kamar mereka harus dibersihkan. Lihat saja orang-orang ini. Sibuk sekali. Kalau begitu, tolong bantu. Aku yang akan membersihkannya. Baiklah, terima kasih. Kami sudah pulang. Wah, sudah pulang. Ayah dan ibu sedang dinas. Capek nggak sih? Tidak lelah. Kali ini kita bawa banyak oleh-oleh nih. Malam ini kita makan bareng nenek ya? Ok. Baiklah, kalau begitu kita naik dulu untuk meletakkan barang-barang. Si tua bangka. Lihat saja, apa lagi yang bisa kamu katakan kali ini? Bibi Jang, Bibi Jang. Ada apa ini? Kenapa bisa jadi begini? Bukankah ini kamar yang harus Anda bersihkan? Kamar ini. Saat saya membersihkannya, tidak seperti ini. Sebelumnya, Tuan Muda pernah kehilangan barang, dan kami sudah memasang kamera pengawas di rumah. Sebaiknya kita periksa saja. Ternyata memang ada pencuri dari dalam. Bukan aku. Kenapa kamu begitu bersemangat? Datang membersihkan kamar, Pak Tao. Ternyata kamu punya niat seperti itu ya. Aku kesini cuma buat bersih-bersih. Aku nggak bawa apa-apa kok. Aku yakin bukan kamu yang melakukannya. Pak Tao, kita hanya perlu memeriksa tasnya. Kita akan tahu. Aku yang akan mengambilnya. Kenapa kamu menggobrak-abrik barang-barang begitu? Lihat saja, semuanya ada di sini. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Ini bukan aku yang mengambilnya. Buktinya jelas. Semua ada di sini. Kamu masih saja bersikeras menyangkal. Pak Tao, benar-benar sulit mengantisipasi pengkhianatan dari dalam. Anda menganggapnya sebagai orang yang berjasa. Dia menganggapmu sebagai mesin ATM. Menurutku, pencuri dalam rumah itu justru An. Apakah kamu menemukan sesuatu? ayah dan ibu. Dialah orang memanfaatkan titik buta kamera pengawas. Masuk ke kamar kalian. Mencuri barang lalu menjebak nenek. Tuan Muda, kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Cukup ambil sidik jari seluruh anggota keluarga, lalu membandingkannya. Dibandingkan, akan jelas siapa pelakunya. Bibi Zhang, apa lagi yang ingin Anda katakan? Pak Tao, saya akui semua ini perbuatan saya. Tapi, aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga ini. Dia orang luar. Hanya akan makan dan minum gratis di rumah ini. Kamu harus sadar. Siapa dirimu sebenarnya? Dia, ibuku. Kamu hanyalah seorang pengurus rumah tangga. Pak Tao, kami inilah yang saling terikat. Apakah kamu benar-benar ingin, sebagai orang luar, menggusirku? Ikatan darah hanya bisa menentu hubungan kita. Tetapi kerabat sejati, ketulusan hati. Memang benar kami tidak memiliki hubungan darah, tetapi dengan susah payah membesarkan anak dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mendonorkan sumsum tulang kepada anak. Dia adalah anggota keluarga kami selamanya. Life. Menjadi anak yang jujur dan baik hati. Anak yang baik. Pak Tao, saya. Anda telah dipecat. Pak Tao, Anda tidak boleh memecat saya. Pak Tao, tolong, maafkanlah saya, Pak Tao. Saya tahu saya salah. Tolonglah, Pak Tao. Cepat panggil dokter, cepat. Nenek, ayah minum obatnya. Setelah minum obat, makan permen biar tidak pahit. Nenek, terima kasih, Anan. Obat yang diberikan Anan sama sekali tidak pahit.
Nenek dokter bilang ini cuma sakit ringan. Kita patuh saja pada kata-kata dokter. Minum obat akan menyembuhkanmu. Aku tahu sendiri kondisi tubuh nenek. Bisa menemani Anan selama ini. Nenek sudah merasa puas. Bagaimana kalau sumsum tulang Anan kepada nenek, ya? An-an. Menurut nenek, kalau aku sudah tiada, kamu harus patuh pada ayah dan ibu. Kalau kamu merindukanku, tulis surat kepada nenek. Aku tahu gantungkan di kincir angin. Kincir angin itu akan mengantarkan suratmu kepada Pak Matahari. Ya, nenek pasti akan melihatnya. Surat yang ditulis Anan. Nenek akan masuk ke dalam mimpi Anan dan terus menemani An-an. Kata Syawa di rumah sakit pusat kota. Telah ditemukan sumsum tulang yang cocok. Alhamdulillah, penyakit ibu bisa disembuhkan. Nenek, Anan, jangan pernah tinggalkan nenek lagi. Nenek berjanji padamu. Janji ya. Mulai sekarang, kita sekeluarga tidak akan pernah terpisah. Namun, Jangan bertele-tele, kalau ada yang mau diomongin langsung aja. orang yang mendonorkan sumsum tulang adalah putra Nyonya Tua Tuan Baik. Yan lang. Saat ini dia sangat ingin bertemu dengan Anda. Saat ini dia sedang berlutut di depan pintu. Tubuh Anda perlu istirahat. Jika Anda tidak ingin menemuinya, saya akan segera menyuruhnya pergi. Biarkan dia masuk saja. Dulu saya memang orang yang tidak bertanggung jawab. Aku yang bersalah padamu. Aku telah mengecewakan didikanmu. Semua ini salah anakku. Semua sudah berlalu. Depannya, aku akan menjalani hidup dengan baik. Menjadi orang yang baik. Aku sudah bersama Yeman. Proses perceraian, hari ini saya datang. Pertama, untuk meminta maaf kepada Anda. Kedua, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya berencana pergi ke luar negeri untuk mempelajari teknologi baru. Nanti setelah saya kembali. Saya pasti akan merawat ibu dengan baik, Bu. Orang bilang, ibu yang terlalu penyayang justru merusak anaknya. Kamu menjadi seperti ini sekarang. Ibu juga punya andil di dalamnya. Maaf, Ibu. Semua ini salahku. Jangan khawatir. Aku pasti berusaha keras untuk membuktikan diri kepada Ibu. Inilah anak yang baik dari ibu. Hanya karena sikapmu ini. Kamu ini, saudaraku. Saya tahu Jeng akan mengakuinya. Belajarlah dengan baik di luar negeri. Nanti masuk ke perusahaan kami. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kakak Ipar. Terima kasih, Nenek, karena telah menemukan Anan. Terima kasih. Dengan adanya An-an, aku akan lebih bahagia. Terima kasih kepada kalian semua.